warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang semangat, ayo. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Sekarang ibu absen dulu ya. Yang pertama Anissa. Saya Ada. Bella. Bella tidak masuk ya. Kemana tidak masuk? Sakit atau pergi ke rumah nenek? sakit. Sakit. Semoga Mbak Bella cepat sembuh ya. Baiklah anak-anak. Kok loyo udah pada makan siang apa belum? Oh iya, puasa ya. Ibu lupa. Kalau gitu supaya lebih semangat lagi, kita nanti di akhir penutupan kita menyanyi. Sekarang kita memperkenalkan tentang ini. Baiklah anak-anak, kita pada siang hari ini akan belajar mengenai cara tubuh mengolah udara bersih, yaitu tema 1, subtema 1. Nah, pada subtema 1 itu nanti kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia dan juga ilmu pengetahuan alam. Apa sih udara bersih itu? Kalian sudah tahu apa belum apa yang dimaksud dengan udara? Udara itu adalah merupakan suatu zat yang kita butuhkan setiap hari. Kita itu menghirup udara berupa apa? O2 apa CO2? O2 berupa oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Jadi udara itu merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, cara tubuh dalam mengelola udara bersih itu bisa kita dengan tidak membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan polusi. Selain itu tidak membakar hutan. Itu salah satu cara kita untuk mengolah udara bersih tersebut. Nah, yang pertama kita buka pada buku kalian, yaitu di halaman 3 ya. Di situ tentang bacaan Dayu dan Ikan Emas. Bacaannya judulnya Dayu dan Ikan Mas. Nah, di situ kan ada gambarnya. Yang di kolom itu ada gambarnya tentang bacaan Dayu dan juga ikan mas. Nah, pada bacaan itu nanti kita akan membahas mengenai 5W plus 1H. Ada yang sudah tahu apa 5W plus 1H itu terdiri dari apa saja? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama yaitu W yang pertama adalah who. Yang kedua what. Yang ketiga where. Yang keempat when. Yang kelima why. Dan yang terakhir yaitu how. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya. Who itu artinya apa anak-anak? Siapa. Kalau what? Apa? Where? Di mana? When? Kapan? Why? Mengapa? How? Bagaimana? Nah, dalam bacaan itu kan sudah ada bagan-bagannya. Sekarang kalian kerjakan dulu, ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan yang di bagannya itu. Setelah itu kita bahas bersama-sama ya. Silakan dikerjakan dulu anak-anak. Sudah selesai ya? Iya. Sekarang perwakilan Ana bisa maju untuk
menempelkan pada kolom yang sudah tersedia tentang bacaan Dayu dan ikan mas. Silahkan Mbak Anissa bisa maju dulu ditempelkan. Nah, hadap ke teman-temannya ya Mbak. Di sini kan ada bacaan Dayu dan ikan mas. Ada siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Silahkan duduk dulu Mbak Anissa. Ya. Terima kasih. Nah, dalam bacaannya yang pertama di situ ada bu. Jadi dibuka bacaannya ya Mbak. Siapa? Ada pertanyaan siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya apa anak-anak? Dayu yang memelihara ikan hias. Yang kedua ada pertanyaan apa? Apa nama ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Namanya ikan hias koki. Yang ketiga, pertanyaannya where? Di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hiasnya dipelihara di mana? Akuarium. Di akuarium. Yang keempat, when? Kapan? Kapan akuarium itu dibersihkan? Bersihkan setiap seminggu sekali. Ya. Yang kelima, why? Mengapa? Di situ pertanyaannya, mengapa Dayu ingin melihat ikan hiasnya? Karena Dayu ingin memperhatikan ikan ketika membuka dan menutup mulutnya. Yang terakhir yaitu how. How artinya bagaimana. Bagaimana Dayu memberi makan ikan hiasnya? Dengan memberi makannya setiap hari. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak tentang bacaan Dayu dan ikan hias? Belum. Jadi tentang bacaan ini kita membahas yaitu 5W plus 1H. Nah, sekarang dibuka halaman selanjutnya yaitu tentang organ pernafasan pada hewan. Nah, di sini organ pernapasannya yaitu pada ikan. Apa nama organ pernapasan pada ikan? Namanya apa Mbak Anissa? Insang. Organ pernapasan pada ikan dinamakan insang. Nah, dibuka gambarnya halaman 10. Di situ kan sudah ada gambar pernapasan pada ikan. Nah, sekarang yang di kolom itu dikerjakan dulu bagaimana cara kerja pernapasan pada ikan yang berupa insang. Yang kedua yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Sekarang dibuka yang halaman selanjutnya ya anak-anak. Di situ kan ada gambar tentang organ pernapasan pada ikan yang berupa insang. Nah, sekarang tugas yang di bawahnya yang cara kerjanya itu dikerjakan dulu. Nanti salah satu atau perwakilan bisa maju ke depan untuk mengerjakan dari organ pernapasannya pada hewan ini. Silakan Ibu beri waktu 2 menit ya. Iya. Waktunya sudah habis. Silahkan Mbak Anissa coba dibacakan dan juga ditempelkan yang organ tentang pernapasan pada hewan. Silahkan maju. Yang lain didengarkan ya, nggak boleh rame. Nah, di sini ada cara kerja organ pernapasan pada ikan. Ini tadi gambarnya insang. Cara kerjanya seperti ini. Silahkan Mbak bisa duduk dulu. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Cara kerja organ pernapasan pada ikan. Jadi cara kerjanya yaitu pada waktu mulut ikan membuka, nah mulutnya membuka, air masuk ke dalam rongga mulut, jadi masuknya melalui sini. Setelah itu tutup insang menutup dan air lalu mengalir melalui insangnya. Airnya mengalir di bagian sebelah kanan maupun sebelah kiri. Selanjutnya air tersebut disaring atau difilter terlebih dahulu oleh rigi-rigi pada lengkung insang. Jadi rigi-riginya yang sebelah sininya ini namanya rigi-rigi. Dan kemudian masuk ke insang. Jadi cara kerjanya seperti itu.
Untuk pembelajaran pada siang ini, ada yang ditanyakan atau mungkin masih belum paham anak-anak tentang ikan emas dan juga organ pernapasan pada hewan. Ada apa tidak? Mungkin ada yang masih belum paham atau sudah paham semuanya? Insya Allah sudah Sudah. Kalau gitu yang halaman selanjutnya, halaman 10, dibuat PR ya, jangan lupa dikerjakan. Iya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini yaitu pada bacaan Dayu dan ikan emas itu ada istilah 5W plus 1H, yaitu mulai dari siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Terus yang kedua, organ pernapasan pada hewan, yaitu insang. Insang merupakan organ pernapasan pada ikan. Proses pernapasannya seperti itu tadi. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tidak usah kemana-mana, dan supaya lebih bersemangat, sebelum berdoa kita menyanyi bersama-sama ya. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 keke, tepuk jari 4 papa, tepuk jari 5 mama. Bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.